Oke ya, memang saya yakin juga bahwa dimulai dari network yang pertama ya, dengan Bigraf sama Dimas. Kemudian si Risma ini juga notice, dia tonton, kemudian pertanyaan ini muncul. Itu masih ada apa enggak Pak? Yang AN Better kemudian bergerak bersama. Kemarin pada saat bagian akhir ya, yang part 4 itu, di sharingnya Pak Rizky juga sempat tersinggung terkait dengan itu. Nah ini ada pertanyaan dari Risma nih bro. Sekarang masih ada apa enggak ya? Sudah hampir 6 tahun yang lalu. Iya, kemarin pada saat Pak Rizky saya pancing untuk cerita itu, beliaunya nyampaikan, aku merinding jak cerita iki. Lu podo perasaanmu. Dan malam ini muncul lagi. Saya yakin spirit memang AN Better Zero Terminal pada tahunnya sampean itu betul-betul menjadi kenangan indah yang secara expose-nya ya, secara expose sama energinya itu belum bisa terulang sampai segitu gitu. Iya Pak ya Pak. Ya Pak Rizky. Ya. Jadi ya, memang kalau ngomong relate sama angkatan itu kan, angkatannya Bigraf, Karisma, Dimas ini kan kayaknya ini angkatan yang paling deket gitu ya Pak Mus ya sama Tapi kita kayaknya gitu. paling daplek loh Pak. Iya benar. Paling daplek, paling deket, paling banyak kenangannya gitu kan. Lek gak daplek itu kan ya orang gak akan inget gitu ya. Lah. Tapi angkatan yang paling struggle kalau menurut saya. Ya. Saya ingat kok di kelas pas itu. Tapi yang jelas waktu itu perjuangan satu angkatan, bukan kelas B saja ya itu. Sampai akhirnya ada prom night segala macam itu kan. Seru loh itu. Iya, itu kita yang ngusulkan memang angkatan kita. Habis prom night kita masih jagongan. Nggak tahu sampai sekarang itu gimana kelanjutannya juga. Apa karena kita wis jarang nimbrung. Ini kebetulan ini jadi reuni loh ya Mus buat kita ini. Iya, asik aja lah. Bubur emet. Karena momennya bawahnya loh Rek, yang angkatan-angkatan itu gitu ya. Jadi tadi kan sempat dibahas yang masalah kita bikin tagline itu ya, Zero Terminal segala macam. Terus momen yang ada pelatihan analisis data itu kan sebenarnya bukan programnya jurusan ya, saking spontanitas kita aja waktu itu gitu kan. Ya kan akhirnya karena dari Zero Terminal itu kita tahu bahwasannya kesulitannya di mana, masalahnya di mana, akhirnya ada solusi untuk olah data SPSS itu tadi kan. Terus waktu itu saya ingat, terus gak signifikan ya apa? Terus ya apa? Nah itu kehebatannya itu yang bikin loh, itu ikut merinding pisan. Sampai seliwir-seliwir rasanya. Iya. Jadi kalau mau bahas itu ya, karena kan tinggal melanjutkan tongkat estafet aja toh. Lailia, Monica ini kan sudah dapat gambaran banyak gitu ya dari kakak-kakak tingkat, perjuangannya dulu seperti apa. Nah tinggal ini dilanjutkan aja kalau memang. Tak pine Lailia ben melu ngomong atau mungkin masih punya pertanyaan, sebenarnya gambarannya waktu itu apa lah. Ini para saksi hidup, para pelaku pada masanya gitu ya. Jadi yang namanya momen kita dalam satu malam tertentu, waktu itu kita posting betul-betul satu angkatan kompak, kita wah itu ya, AN Better dipasang gambar yang sama dengan captionnya masing-masing dalam satu visi untuk membangun identitas. Waktu itu kan juga ada begini, saya selain Zero Terminal, kalau masih ingat ya, sounding saya adalah, ayo Rek, kita bangun identitasnya Rek marketing AN gitu. Biar orang itu noleh sama kita. Ya. Biar orang tahu bahwa ada anak marketing yang bisa ngapain. Nah itu ya pola ojo meneng wae. Iki pertanyaan dari Mas Mbak E sama Pak dosennya ini. Luar biasa Pak mereka, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Kegambar nggak yang seperti itu, seperti apa yang
Dan kalau ditanya sama Mbak Risma tadi, saiki ya apa? Lah iki jawabannya sampean, masa aku sendiri. Nailiyah ini berarti mahasiswa sekarang. masih mahasiswa mahasiswa kelas aktif, sekarang lagi e-marketing saiki. Kalau sekarang kelas 3. Jadi kurikulum dimajukan baru soalnya. Kurikulum baru. Di semester 7 itu full magang, yang e-marketing, dan lain-lainnya itu turun ke semester 6. Dulu kan kita magang setelah semester 5 di jeda waktu libur itu kan ya. Ayolah ditunggu ceritamu kok. Kalau yang sekarang itu sih bingung. Sebenarnya statementnya Pak Rizky setuju sih saya kalau mahasiswa sekarang itu banyak beban. Soalnya apa? Soalnya emang tugasnya itu banyak Pak. Kan ada tiga matkul yang teori praktek gitu loh. Nah itu semuanya kalau sekarang kan minggu-minggu UTS apalagi. Nah itu kayak banyak yang harus dikerjakan, belum lagi matkul yang kayak riset pasar, terus matkul-matkul yang itu kan juga berat gitu loh Pak, yang harus ya memang semuanya kebanyakan kelompok. Tapi kalau kembali lagi kalau kelompok kita nggak sevisi atau nggak punya komitmen yang sama kayak yang lain kan juga nambah beban gitu. Gitu sih. Ya apa Mbak Risma, itu adiknya ngomong ngono, lek menurut sampean ya apa? Aku gak usah melu komen lah yang part-part yang ini. Adiknya curhat ini tadi. Adiknya curhat. Iya. Oke, silakan. Saya setuju sama statementnya Mbak La tadi, mungkin karena memang ya satu kelas, satu ngerasain. Cuma bedanya kan mungkin Mbak La memang lebih dominan atau Monica mungkin yang nggak ikut, anggap aja gitu ya Pak. Nah, bedanya mungkin kenapa kok bisa ngerasa capek, ngerasa ini banyak banget tugas. Mungkin kalau dari katanya Pak Fahmi dulu masih banyakan dulu daripada sekarang, apalagi sekarang kita tuh mahasiswa corona gitu kan Pak, yang mana pasti banyak yang dipotong gitu loh. Mungkin ini sih Pak, dari masing-masing mahasiswanya sendiri tuh setiap dapat tugas atau dapat UTS atau apa dibuat beban gitu loh Pak. Jadi yang dirasakan kayak berat banget, padahal sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu loh, mungkin bagi yang udah ngelaksanain, kalau udah dilaksanain. Karena bebannya itu mungkin ini juga cerita dari Monica sendiri gitu ya. Karena setiap dapat tugas, misal dosen ngasih tugas ini, kata pertama yang keluar udah, oh tugas mana, jadi kayak kesannya berat banget gitu. Mungkin itu sih Pak, kenapa membuat kita menjadi lebih seperti ini gitu. Bedanya sama mahasiswa dulu. Sama kayaknya. Iya, kan? Ternyata beban juga ya. Itu gini ya. Mohon maaf tak potong ya. Dulu itu kalau di kelas kami, jadi ya ada tugas yang berat, yang tentunya tidak bisa mahasiswa itu, sing menurut saya berat itu yang dulu itu akuntansi sama bahasa Inggris. Jadi memang kebetulan alhamdulillah di kelas kami itu ada ahlinya bahasa Inggris, ada ahlinya akuntansi. Si Fatikatur Rohmah sama si Afnaita. Jadi nanti kalau akuntansi gimana caranya kita nanya ke mereka. Iki ya opo? Terus terang ya kita akhirnya ya tanya nyonto iyo. Tapi jangan dijawab. Ya, dalam artian untuk sharing iya, sama untuk sharing itu memang kita saling bantu. Kita saling bantu di situ itu saling bantu. Jadi enggak ayo gitu loh, kalau nggak bisa kita gimana caranya bantu temennya. Kayak dulu itu waktu misalkan nyusun skripsi, ayo awakmu kurang buku ini, ayo boleh di perpus iki lo tak fotokopi mau bareng gitu loh. Bukan masalahnya contekan atau enggaknya, tapi kita itu kerja bareng-bareng. Kalau di kelas C dulu itu kita punya tagline bersama kita bisa, pokoknya gitu. Jadi sampai memang kalau tugas dulu, saya ingat betul tugas PHP MySQL dulu itu sampai laptopnya jebol itu juga pernah.
Ya salah satu insight ini menarik kan, karena memang sebenarnya kalau saya sendiri termasuk sepakat ya, mahasiswa sebenarnya tidak dituntut bahwa Anda itu pakar di semua bidang itu sebenarnya. Dan kenyataannya pada saat proses berjalan mesti akan ketemu ada orang-orang tertentu yang dia keunggulannya di mata kuliah tertentu. Gitu. Jadi sama dengan inilah Mas Bigraf ini jangan dikira bahwa dia nilainya A semua, enggak juga. Gitu loh. Kemudian kalau beliaunya sekarang jadi dosen, kemudian sekarang dengan banyak ilmu macam-macam. Salah satu yang saya ingat adalah kalau ngomong terkait dengan sense of art, kemudian terkait dengan desain, terkait dengan multimedia, karena passionnya beliau di situ ya teman-temannya akhirnya kayak dulu kan akhirnya pada saat kita mendesain gambar yang untuk movement bersama itu akhirnya desainnya Bigraf gitu kan yang orang akhirnya teman-teman itu mempercayakan gitu loh. Ya wis bagiannya Bigraf. Kemudian waktu marketing itu kan bagi tugas masing-masing. Termasuk yang bikin Facebook siapa? Bikin banner itu masih ingat gak? Yang kelas-kelas pada bikin banner gitu kan. Kemudian habis itu didesain dengan kreasi masing-masing kelas untuk gerakan Zero video Terminal promosi. Itu. Ya itu lagi-lagi akhirnya bukannya kemudian yang kerja Bigraf toh enggak, tapi di part yang lain Bigraf perlu support apa yang teman yang lain mendukung gitu. Pak Rizky mungkin ada saran buat para pemuda yang sekarang ini. Kalau kemarin saya sudah singgung dan tadi sudah dinotis sama si Monica ya. Lagi-lagi bicara tentang pemanahan. Kalau pemanahannya nggak sama, yang satu ngomong ini adalah proses penting untuk membuat saya menjadi lebih baik. Proses penting yang akan membentuk saya ke depannya seperti apa. Dengan ini adalah beban, nah itu akan beda banget jalannya. Nah, kalau dari Pak Rizky mungkin ada tambahan, silahkan. Ya, saya sih sepakat aja sama Pak Mus. Jadi kuncinya memang lo gak bobo. Jagung baru. Kuncinya ya di pemaknaan itu tadi gitu ya. Jadi kita memaknai apa yang kita lakukan sekarang ini apa gitu loh. Kan ya jenenge kuliah ya Raya. Kuliah ini kan proses Anda belajar sebelum nantinya Anda dilepas gitu ke hutan rimba yang sesungguhnya gitu kan. Kalau kuliah ini kan kebanyakan kan masih simulasi. Tugas itu kan juga masih simulasi gitu kan. Tapi kalau nanti Anda kerja, ini balik lagi sama statement saya di episode yang lalu gitu. Kuliah itu bisa sharing. Mau sharing sama teman Anda, mau sharing sama dosen Anda itu sangat memungkinkan sekali. Nah, ketika Anda tidak terbiasa dengan pressure yang kayak gitu itu, nanti kalau nggak biasa ya ketika kerja, Anda mau gimana gitu loh. Jadi ya lebih baik apa yang dihadapi sekarang ya dinikmati aja. Itu sebagai proses pendewasaan Anda, terus penambahan insight, ilmu buat Anda. Jadi ketika nanti Anda lulus wisuda itu bukan jadi orang yang bingung lagi gitu loh. Karena banyak loh Rek, yang wisuda habis itu ya seneng hari itu, besoknya mikir iki mari wisuda katene lapo. Akhirnya timbul penyesalan, kenapa aku dulu waktu kuliah nggak begini, kenapa aku dulu waktu kuliah nggak begitu gitu kan. Bahkan ya mungkin hampir semua orang pasti akan merasa seperti itu, termasuk saya. Karena saya juga mengalami dulu, waktu awal masuk di Poltek, saya disuruh ngajar statistik. Padahal dulu waktu kuliah nilai statistik saya itu C. Gitu. Akhirnya kan timbul penyesalan. Saiki jadi suhu nih saiki. Iya, bikin pelatihan SPSS statistik juga. Timbul penyesalan gitu. Kenapa dulu waktu kuliah itu nggak seneng dikasih tugas, nggak seneng belajar statistik gitu ya. Tapi ya memang tadi akhirnya muncul, oh ya memang passion saya bukan di situ. Tapi dengan adanya proses ketika kerja disuruh ngajar statistik kan mau tidak mau harus belajar. Tapi ada proses yang kenapa nggak dipelajari dulu aja ketika kuliah, kan kita jadi lebih pinter toh. Ketika harus ngajar lagi itu kan akan lebih pinter. Tapi ya nggak apa-apalah. Yang penting pemaknaan ya. Jadi jangan dipikir mata kuliah yang Anda dapatkan sekarang itu nantinya nggak kepake ketika Anda bekerja. Jadi anggap aja semuanya itu kepake
Jadi Anda bisa belajar semuanya dengan ikhlas gitu ya, dikasih tugas itu bukan jadi sebuah beban, jadi ya nantinya Anda akan banyak menguasai apapun itu. Saya lanjut bro. Oke. Saya coba kembalikan lagi pada track bahwa sesi kali ini mungkin akan lebih dominan sebenarnya menggali tentang pengalaman usaha ya kan. Nah kebetulan juga Pak Rizky kan juga pelaku di bidang apa ya, di bidangnya gitu kan. Ada beberapa portofolio juga yang beliau juga torehkan di bidang usaha. Nah, kalau itu kemudian dilingkit sama bekal-bekal yang ada di kuliah, ya, bekal teknis maupun bekal non teknis dalam artian soft skill, kira-kira sebenarnya kalau bicara di prodi D4MP itu sebenarnya mereka mendapat gemblengan apa saja yang itu sebenarnya akan menjadi relevan pada saat mereka juga menjadi pengusaha, tidak hanya sebagai karyawan gitu ya. Kira-kira apa nanti juga Mbak Risma bisa nambahkan lah. Ya, masuk banget sebenarnya kalau kita ngomong masalah mungkin prodi. lebih rinci bro, lebih rinci. Angel lagi lah lebih rinci. Dan kalau kita lihat di kita itu ada sisi fundamental gitu ya, hubungannya sama marketing, ada diajari kewirausahaan segala macam. Lalu prodi D4 itu sebenarnya sangat visioner ya Cak Mus ya. Jadi belum eranya digital marketing, kita udah punya mata kuliah ada e-marketing, ada IT application, ada multimedia. Yang mana mata kuliah tersebut itu nggak semua kampus itu punya, gitu kan? Jadi ini ada dosen-dosen. Termasuk kita lah, kita alumni kampus sebelah, kita di manajemen dan pemasaran waktu itu kita belum ada. Nggak ada. Jadi ini harusnya. FEB manajemen, Pak. Iya, Be? Saya kan juga FEB manajemen. Iya, dokter lagi. Ya itu kan, jadi kalau dilihat sebenarnya bekalnya itu cukup gitu ya untuk Anda mau jadi seorang pengusaha, oke, mau jadi karyawan, oke, gitu ya, balik lagi. Bahkan menjadi freelancer juga oke. Oke banget. Udah kemarin banyak contohnya Rizal kan, juga ada membuktikan, Rizal, membuktikan. Ya, dan ini kan sukses story-nya ada banyak loh di sini. Ada Karisma, ada Bigraf, ada Dimas, gitu ya. Sebenarnya saya miss sama yang ada di room kita malam ini. Karisma ini Bigraf dulu mahasiswa kita ya, Cak. Tapi sekarang dibalap habis-habisan. Oh iya. Mereka jadi pengusaha, oke, jadi dan akademisi juga. Akademisi keduanya ini sudah kandidat dokter semua. Kandidat dokter semuanya loh. Dosennya ini masih nggak tahu berangkatnya kapan mau kuliah lagi. Seneng lah lihat gitu. Ya, salah satu motivasi buat kita juga gitu kan, mahasiswanya bisa, kenapa kita nggak bisa gitu kan. Termasuk menjadikan cermin buat kita bahwa kita bisa belajar pada siapa saja, termasuk yang lebih muda, bahkan yang notabene dulu pernah jadi mahasiswa kita hari ini dan kemarin juga kita belajar dari mereka gitu kan. Balik lagi kuncinya pemaknaan itu tadi sih. Risma, ono tambahan? Bekal-bekal opo sembian sampean oleh waktu mahasiswa yang menurut sampean itu relevan dengan kondisimu saat ini, baik sebagai pengusaha, sebagai akademisi? Tentunya kalau sebagai akademisi pasti kepake terus ya, namanya ilmu itu pasti kepake terus. Kemudian kalau lebih sebagai praktisi sih sebenarnya, kalau sebagai pelaku usaha, apalagi khususnya marketing, salah satu pilar-pilar bisnis itu kan ada salah satunya yang harus dihidupkan itu kan di marketingnya, khususnya di periklanan kan, dapat mata kuliah periklanan toh. Nah itu salah satu caranya gimana bisnis kita itu bisa grow up di situ kan. Tapi saya rasa dulu waktu awal-awal mata kuliahnya Cak Mus itu saya merasa sangat berat sekali. Pertama desain nggak iso,
semuanya nggak iso. Jujur, memang berat. Terus aslinya aku geding biyen niku. Mata kuliah Cak Mus itu wis takut duluan, tapi kayaknya di semua sesi deh ngungkap aibku semua ini. Ini sudah sesi yang keempat, dibongkar lagi. Keting. Iya, jarene Dimas berarti berhasil. Iya bener sih. Berhasil bikin keting. Tapi ngangen nih. Iya. nah sekarang saya malah nyariin itu loh yang anehnya. Iya. Cuma memang kita harus berproses gitu loh. Yakin pasti nanti akan ada hasilnya. Buktinya sekarang yang dulu awalnya saya nggak tahu apa-apa, kemudian bisa jadi saya bekal sampai saya di titik ini sekarang. Kadang-kadang kalau masih ingat ya, kadang-kadang sisipan saya kalau mahasiswa lagi gaya gengsi atau sok gak butuh gitu, saya malah tak munculin sombongku kan waktu itu, ingat nggak? Walah rek, aku ini memfasilitasimu nih gratis ya. Kalau memang nggak diemplok saiki ya, mungkin suatu saat nanti pada saat sampean di luar kampus ketemu saya, yuk akan bayar lebih mahal. Itu. Betul. Iya, dan ngalami kan? Iya. Artinya kalau di luar ngalami. Malah bayar. Dan nggak murah. Ya, yang ngalami Mbak Karisma kan juga alumni beberapa kelas Smart saya. Smart selling, hipnosis, Fikras juga. Dikirane kene iseng ya, dikiranya abal-abal gitu. Nah itu karena kualat mungkin saya ya. Mohon maaf ya Cak Mus. Kualat karena dulu geding sampean akhirnya ya itu. Ya, berarti aku berharap banyak yang geding kalau gitu ya. Saat geding-geding noi Cak Mus itu kan market di luar itu lebih geding no lagi gitu kan. Lebih